Halo adik-adik, selamat bertemu kembali dengan saya Kak Susi. Kali ini kita akan membahas mengenai frase. Adapun dalam pelajaran ini, lebih spesifik kita akan pelajari mengenai definisi dari frase, ciri-cirinya, dan juga jenis-jenisnya. Sekarang, apakah yang disebut dengan frase? Pengertian frase adalah kumpulan kata yang tidak memiliki predikat. Jadi, dengan kata lain, ini hanyalah a group of words. Dia tidak memiliki predikat. Contoh, akan datang, kemarin pagi, yang sedang menulis. Akan dan datang. Jadi hanya kumpulan kata. Kemarin dan pagi, yang sedang menulis. Oke, jelas ya. Ciri-ciri frasa terbentuk atas dua kata atau lebih dalam pembentukannya. Jadi minimal dia terdiri dari dua kata dan bisa lebih. Menduduki fungsi gramatikal dalam kalimat. Mengandung satu kesatuan makna gramatikal, dia memiliki arti tetapi tidak memiliki predikat. Bersifat non-predikatif, seperti kakak katakan tadi, tidak memiliki predikat atau kata kerja. Hanya satu kumpulan kata yang memiliki arti. Baiklah, kita bahas mengenai frase yang pertama, yaitu frase nomina. Frase nomina adalah kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda. Frase ini dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu frase nomina modikatif atau mewatasi. Contoh, rumah mungil, hari Senin, buku 2 buah, bulan purnama, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu frase nomina koordinatif, tidak saling menerangkan. Contoh, hak dan kewajiban, sandang pangan, lahir batin. Kemudian frase nomina apositif. Contoh, Jakarta, ibu kota negara Indonesia, sudah berumur 485 tahun. Dalam kalimat ini, frase nominal apositif kita adalah ibu kota negara Indonesia. Contoh yang kedua, melati, jenis tanaman perdu, sudah menjadi simbol bangsa Indonesia sejak lama. Menurut adik-adik, yang manakah frase nomina dari kalimat terakhir? Ya, benar. Frase nomina dari kalimat ini adalah jenis tanaman perdu. Oke, kita lanjutkan ya. Jenis frase yang berikutnya yaitu adalah frase verbal. Frase verbal yaitu kelompok kata yang terbentuk dari dua kata kerja dan menjadi tiga macam. Frase verbal modikatif terdiri atas pewatas belakang. Contoh, ia bekerja keras sepanjang hari. Kami membaca buku itu sekali lagi. Pewatas depan. Misalnya, kami yakin mendapatkan pekerjaan itu. Mereka pasti membuat karya yang lebih baik lagi pada tahun mendatang. Jenis yang kedua, frase verbal koordinatif adalah dua verba atau dua kata kerja yang digabungkan menjadi satu dengan adanya penambahan kata hubung dan atau. Contoh, orang itu merusak dan menghancurkan tempat tinggalnya sendiri. Kita pergi ke toko buku atau ke perpustakaan. Frase verbal yang berikut yaitu frase verbal apositif, yaitu berfungsi sebagai keterangan yang ditambahkan atau diselipkan. Contoh, pekerjaan orang itu berdagang kain, kini semakin maju. Frase verbal positif dalam kalimat tersebut adalah berdagang kain. Contoh yang berikutnya, Jorong, tempat tinggalku dulu, kini menjadi daerah pertambangan batu bara. Ya, benar. Frase
verba apositif dalam kalimat kedua ini adalah tempat tinggalku dulu. Jelas ya? Yang berikutnya frase adjektiva, yaitu kelompok kata yang dibentuk oleh kata sifat atau keadaan sebagai inti diterangkan dengan menambahkan kata lain yang berfungsi menerangkan. Contoh, agak, dapat, harus, lebih, paling, dan sangat. Kelompok ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu frase adjektiva modikatif, membatasi, contoh, cantik sekali, indah nian, hebat benar. Yang kedua, frase adjektiva koordinatif, menggabungkan, contoh, tegap kekar, aman tentram, makmur sejahtera. Ketiga, frase adjektiva apositif, contoh, Sri Kandi cantik, ayu menawan, diperistri oleh Arjuna. Desa Jorong, tempat tinggalku dulu, kini menjadi daerah pertambangan batu bara. Frase apositif bersifat memberikan keterangan tambahan. Frase Sri Kandi cantik dan Desa Jorong adalah unsur utama dari kalimat-kalimat tersebut. Sedangkan ayu menawan dan tempat tinggalku dulu adalah merupakan keterangan tambahan. Berikutnya adalah frase adverbial, yaitu kelompok kata yang dibentuk dengan keterangan kata sifat. Frase ini bersifat modifikasi, contoh, sangat baik. Kata baik adalah inti dan kata sangat adalah modifikasi. Contoh yang lain, agak besar, kurang pandai, hampir baik, begitu kuat, pandai sekali, lebih kuat, dengan bangga, atau dengan gelisah. Frase adverbial yang bersifat koordinatif yang tidak menerangkan. Contoh, lebih kurang. Kata lebih tidak menerangkan kurang, dan kurang tidak menerangkan lebih. Berikut adalah frase pronominal, dibentuk dengan kata ganti. Dan frase ini terdiri juga dari 3 jenis, yaitu frase pronominal modikatif, contoh, kalian semua, Anda semua, mereka itu, mereka berdua. Frase pronominal koordinatif, contoh, engkau dan aku, kami dan mereka, saya dan dia. Frase pronominal apositif, contoh, kami, putra-putri Indonesia, menyatakan perang melawan narkotika. Ya, kalian benar. Frase pronominal dalam kalimat ini adalah putra-putri Indonesia. Frase numeralia. Apakah yang dimaksud dengan frase numeralia itu? Yaitu adalah kelompok kata yang dibentuk dengan kata bilangan yang terdiri atas modifikatif. Contoh, mereka memotong 20 ekor sapi kurban. 20 ekor yaitu adalah frase numeralia. Contoh yang lain, kami membeli setengah lusin buku tulis. Setengah lusin adalah frase numeralia. Yang kedua yaitu frase numeralia koordinatif. Contoh, entah 2 atau 3 sapi yang telah dikurbankan. 2 atau 3 sapi. Contoh yang lain, 2 atau 3 orang telah menyetujui kesepakatan itu. 2 atau 3. Kemudian frase interrogatif koordinatif berintikan pada kata tanya. Contoh, jawaban dari apa atau siapa ciri dari subjek kalimat. Jawaban dari mengapa atau bagaimana
merupakan pertanda dari jawaban predikat. Jenis yang kedua yaitu frase demonstratif koordinatif, dibentuk oleh dua kata yang tidak saling menerangkan. Contoh, saya tinggal di sana atau di sini sama saya. Demonstratif koordinatif yaitu di sana atau di sini. Kami pergi kemari atau ke sana, tidak ada masalah. Frase demonstratif koordinatif yaitu kemari atau ke sana. Kemudian frase preposisional koordinatif, dibentuk oleh kata depan yang tidak saling menerangkan. Contoh, petualangan kami dari dan ke Jawa memerlukan waktu 1 bulan. Frase preposisional koordinatif yaitu dari dan ke Jawa. Contoh yang kedua, perpustakaan ini dari, oleh, dan untuk masyarakat umum. Ya, betul adik-adik. Contoh frase preposisional dalam kalimat tersebut adalah dari, oleh, dan. Frase berdasarkan fungsi dari unsur pembentuknya yaitu A. Frase endosentris. Unsurnya berfungsi untuk diterangkan dan menerangkan, DM, atau menerangkan dan diterangkan, MD. Contoh, kuda hitam, DM, 2 orang, MD. Beberapa jenis frase endosentris yaitu frase atributif. Pola pembentuknya menggunakan pola DM atau MD. Contoh, ibu kandung, DM, 3 ekor, MD. Frase apositif, salah satu unsurnya, pola menerangkan, dapat menggantikan kedudukan unsur intinya, pola diterangkan. Contoh, Sylvie, si penari modern, sangat cantik. Kata Sylvie berfungsi sebagai diterangkan, sedangkan si penari modern sebagai menerangkan atau M. Frase koordinatif, pembentuknya menduduki fungsi inti atau setara. Ayah, ibu, warta, berita sebagai contoh kalian. Yang kedua yaitu frase eksosentris, yaitu salah satu unsur pembentuknya menggunakan kata tugas. Contoh, dari Bandung kepada teman. Frase berdasarkan satuan makna yang dikandung atau dimiliki unsur pembentuknya dapat dibagi menjadi beberapa frase, yaitu frase biasa, frase yang hasil pembentukannya memiliki makna yang sebenarnya, atau makna denotasi. Contoh, ayah membeli kambing hitam, yaitu kambing yang berwarna hitam. Meja hijau itu milik ibu, yaitu meja berwarna hijau. Yang kedua yaitu frase idiomatik, yaitu frase yang hasil pembentukannya menimbulkan atau memiliki makna baru atau makna yang bukan sebenarnya, yang disebut konotatif. Contoh, orang tua Lintang baru kembali dari Jakarta. Orang tua di sini maksudnya adalah bukan orang yang berumur tua, melainkan ayah dan ibu Lintang. Baiklah adik-adik semua, demikianlah mengenai frase. Semoga apa yang kakak sampaikan saat ini bermanfaat bagi kalian dalam ujian SBMPTN nanti. Kakak ucapkan terima kasih.